Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 12 saham sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ICE, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, ke-12 SMBR, dan terakhir JSMR. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup di harga 7.372, menguat 0,59%, dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 10,9 triliun. Cukup besar transaksi hari ini dengan kenaikan ISG yang tadi 0,5% lebih, ya cukup menarik lah sepertinya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISG sampai juga di resisten 7380. Peluang besar besok all time high. Siapa pendorongnya? Apakah nanti saham-saham Goto yang hari ini tertekan, terkoreksi cukup dalam 18-an, besok rebound lagi, atau bank digital, Arto, ataupun nanti mungkin sektor otomotif, atau kembali sektor komoditas, ya. High-nya itu ada di 7.403 dan sekarang di 7.380. Berarti kalau dia naik 0,5% aja besok all time high. Ya, menarik untuk ISG. Apalagi volume meningkat hari ini. Sepertinya sih tetap akan all time high dulu. Ya, seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICE yang ditutup di harga 5.125, terkoreksi 0,96%. Langsung saja ke teknikalnya. ICE lagi berjuang. Naik turun nih, sepertinya mau dinaikin, tapi ya ada yang guyur ya, mungkin masih dijagain. Apakah momentumnya besok baru rebound? Kita lihat ya. Harga sekarang kalau Bapak Ibu mau simpan untuk jangka menengah 3 bulan ke depan ataupun sampai bagi dividen, menurut saya cukup menarik. Ataupun ya simpan aja sampai kuartal 3 nanti Oktober, atau ya minimal Agustus lah, kita lihat ya. Harusnya sih tembus. Nih kan Bapak Ibu perhatikan, IC itu di downtrend channelnya, tinggal nunggu momentum. Sekali swing low, setelah itu sideways, siap-siap uptrend. Tinggal tunggu sekali swing low aja menurut saya IC ini. Swing low sekali dan siap-siap mematahkan trend downtrendnya ini. Tinggal nunggu nanti lah, kita lihat kapan nunggu ISG-nya. Oke ya. Kalau ISG-nya ini all time high kan, nah kita lihat nih mampu nggak. Tapi kalau kondisi sekarang kayaknya susah juga untuk reversal, karena ya rawan ISG itu ada koreksi. Kalau nggak ya perkiraan kan di bulan Maret nih atau akhir Maret. Nah itu mungkin all time high dulu ISG baru habis koreksi ya. Seperti itu juga untuk ICE. Kalaupun rebound kayaknya agak susah nembus 5.400, yaitu area profit taking dulu. Nanti kumpul-kumpul aja ya. Seperti itu aja untuk ICE. Langsung saja ke saham kedua. Ada Auto yang ditutup di harga 2.240, terkoreksi 0,44%. Langsung saja ke teknikalnya. Auto kondisi sekarang kayaknya kalaupun rebound susah, karena dia masih di dalam downtrend channelnya juga. Ini yang perkiraan saya dulu, kalau dia bisa tembus ya paling area 2.600. Ternyata ya 2 kali dah uji 2.400 gagal terus. Kalaupun menurut saya swing sedikit, terus dia harus ada swing bawahnya sekali dulu, baru mungkin sideways, baru rebound uptrend. Seperti itu aja untuk Auto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 1.405 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. IMAS kayaknya susah walaupun doji ya. Kalau market besok all time high, kayaknya ke saham-saham pasti ke trigger. Biasanya saham-saham akan naik juga yo, tapi kalau IMAS naik-naik terbatas. Karena dia itu sudah gagal menurut saya bertahan di atas 1.500, yang itu harusnya jadi level psikologis menjaga harga untuk bisa kembali rebound arahnya 1.800. Tapi kalau misalnya besok tembus lagi 1.500, oke tuh ya. Kalau nggak besok minggu depan. Dengan catatan, kalau Bapak Ibu berminat, jangan turun di bawah 1.370 itu aja, atau 1.320 lah. Kalau turun itu gagal. Menurut saya nggak perlu jauh-jauh Bapak Ibu nunggu sampai 1.300. Gagal bertahan di atas 1.400 atau 1.370 aja udah tanda-tanda lemah. Jadi 3% out aja. Targetkan aja 1.500 rewardnya. Kalau tembus ya hoki itu. Hokinya jadi lebih besar peluang untuk follow the trend ya. Kalau bisa tembus 1.500, tapi mungkin nggak besok ya, harus naik 6%, 7%. Kalau secara histori ya biasa dia naik 7%, 5%, 10%, bahkan arah itu biasa. Tapi kita lihat aja lah besok ya. Untuk IMAS, catatan kalau ada Bapak Ibu yang beli hari kemarin, hari ini area 1.400 jangan tutup di bawah itu untuk IMAS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada IMJS yang ditutup di 252 menguat 1,61%. Langsung saja ke teknikalnya. IMJS di siapa tahu false break dan kembali rebound tembus 260 kan lumayan tuh. Bisa naik 4%. Catatannya jangan turun lagi dari 250 dah. Out aja paling 3% lah kalau Bapak Ibu mau berminat. Kalau dia membentuk low baru besok udah gagal. Kalau mau bagus besok rebound. Apalagi volume hari ini meningkat. Lumayan ya. Lebih besar dari volume sebelumnya. Ya semoga aja besok. Kelihatannya sih ada potensi rebound karena ada psikologis pasar besok itu kemungkinan besar ISG all time high. Ya, hari ini pendorongnya kalau nggak salah BCA juga ya. Hari ini kan all time high tuh 10.150 kalau nggak salah ya. Coba lihat tuh BCA ya. 1175 dia bahkan all time high. Jadi besok peluang besar sih ISG all time high dan ya ke trigger juga nih, tapi naik-naik terbatas mungkin ya. Ya mampatin lah kalau bisa. Seperti itu aja untuk MJS sekarang disupport dan peluang besar sih ada pantulan. Langsung saja ke selanjutnya ada MPMX yang ditutup di 1045 terkoreksi 0,47%. Langsung saja ke teknikalnya. MPMX harus jadi swing low. Tren jangka pendeknya risknya kecil tuh jebol 1040 buang aja 1% 2% buang aja daripada di bawah 1000. Ini bisa jadi swing low harus. Jadi kalau ISG besok trigger all time high rebound juga nih MPMX ya. MPMX targetnya 1100 ya. Jadi ada potensi upside 55 poin, risknya cuma 20 poin ya. Udah gitu aja. Pokoknya ya nggak usah 20 poin, 15 poin aja. Di 1030 tuh tutup di bawah itu buang aja kalau tren jangka pendek. Kalau Bapak Ibu lebih panjang mungkin 3 bulan 6 bulan ke depan hold aja, tinggal average down di bawah gitu aja. Ya, untuk MPMX tahun ini kemungkinan besar sih tetap tembus 1100. Ini dia sideways udah lama kan dari tahun lalu tuh. Sideways saja. Ya, momentumnya sih harusnya uptrend ya, peluang besar ke atas kalau view lebih panjang seperti ini gambarnya. Catatannya tuh sebenarnya yang penting nggak turun di bawah 1000. Seperti itu aja untuk MPMX. Tapi kalaupun Bapak Ibu mau di hot sampai 880 ya average down aja. Sabar tunggu. Ini kan salah satu juga saham-saham berfundamental bagus. Konsisten bagi dividen juga tuh. Dividennya cukup besar tuh. 135 berarti kemarin 10% ya dividennya. Harga awalnya di 1100, dividennya 1000 di 135 10% ya. Ini waktu itu harganya di 1300, dividennya 180. Iya rata-rata dia bagi dividen 10%. Ya lumayan nih. Kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpul dulu boleh. Untuk MPMX seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di 1150 terkoreksi 0,86%. Langsung saja ke teknikalnya. GJTL kondisi sekarang lagi di area pucuk, tapi apakah dikasih ke 1100 itu yang jadi pertanyaan. Tiba-tiba besok rebound itu sangat mungkin. Apalagi tadi kemungkinan ke trigger ISG akan all time high. Kemungkinan besar loh ya, tapi ini disclaimer. Bisa aja juga besok tiba-tiba area profit taking di all time high sebentar, ISG habis itu area mulai profit taking. Hati-hati ya. Kalau menurut saya bisa rebound nih, nggak dikasih harga bawah dulu. Kemungkinan ya besok kalau rebound tuh oke juga nih. Arahnya 1200. Tapi disclaimer ini harga tanggung, support tengahnya itu 1100, support kuatnya 1000. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu, apakah pakai scalp loss, apakah pakai average down atau di hot aja sampai profit. Kalau view lebih panjang di kuartal 3 bulan ke depan oke, masih GJTL. Agustus Oktober masih oke untuk GJTL. Sabar aja, tinggal cicil-cicil aja kalau dia koreksi. Itu ya. Tapi kalau untuk belajar trading ya harus disiplin, stop loss biar uangnya muter. Seperti itu. Untuk GJTL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cofin yang ditutup di 5100 menguat 4,29%. Langsung saja ke teknikalnya. Cofin akhirnya breakout. Saya kelupaan juga di grup tuh sudah saya infokan di tanggal 5 Maret kalau nggak salah itu ya. Saya bilang Cofin menarik, tunggu aja tutupan saya infokan. Ternyata saya lupa lihat, besoknya lupa lagi lihat saham lain ya. Karena ada yang menarik kalau nggak salah BRMS dengan PTPP saya lihat tuh kayaknya menarik. Saya kelupaan Copin ya. PTPP-nya malah nggak jalan, BRMS-nya yang jalan. Belum jalan sih. Kalau menurut saya PTPP itu belum jalan aja. Lihat aja besok kalau ke trigger tadi ISG kemungkinan jalan juga PTPP besok. Tapi disclaimer itu ya. Saham tahu aja ya. Saham grup karya sejenisnya ya fundamentalnya seperti apa. Nah seperti itu ya, Copin ternyata rebound. Dia break dengan volume besar. Valid kah? Kayaknya sih valid karena volume cukup signifikan. Tapi melihat ISG yang marah, kemungkinan masih naik ya bisa swing low dikit terus rebound lagi. Ya
Tapi besok kayaknya melanjutkan kenaikan. Sekarang dia akan menguji 5.200-nya untuk Cepin. Menarik diperhatikan juga saat ini untuk Cepin. Seperti itu aja untuk Cepin. Kalau ditanya boleh beli nggak, ya saya aja nggak beli ya karena sudah ketinggalan. Ya, momentumnya kemarin harusnya mulai beli tuh pas dia di area 4.800 tuh nekat aja, cuman ya nggak lihat karena lihat sama yang lain seperti itu. Ya lupa juga saya pasang power alarm untuk men-trigger saham yang menarik. Seperti itu aja untuk Cepin ya. Arah Cepin 5.200 dulu lah. Mungkin nggak 5.500, kayaknya agak susah tapi kita lihat aja nanti. Ya kalau ISG-nya masih digas tiba-tiba all time high di Maret lebih tinggi lagi, mungkin terus naik, bisa naik 1%, 2% kan, luar biasa tuh, bisa aja nanti Cepin sampai 5.500. Tapi kalau naik-naik terbatas kemungkinan Cepin 5.200, 5.250, apalagi besok hari Jumat ya, mungkin naik sebentar bisa jadi profit taking. Tapi kalau melihat akumulasi pergerakan seperti ini, semestinya sih masih ngangkat, masih jauh arahnya, paling enggak ya tadi 3%, 5% tuh bisa. Semoga ya, tapi disclaimer harga sekarang kurang ideal. Harga sekarang itu follow the trend yang punya dari bawah dan jagain dengan trailing stop. Seperti itu aja untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1.200 menguat 3,89%. Langsung saja ke teknikalnya. Japa rebound juga ya. Saya nunggu Japa di 1.120 nggak dikasih. Dan candlenya Morningstar ya, ini sempurna dengan volume besar. Kalau menurut saya kondisi sekarang arahnya ini naikin, ini salah 1.250, 1.260 arahnya besok ya, lanjut karena volume meningkat harusnya loh ya. Konsolidasinya juga bagus, pola cup and handle atau pola double bottomnya juga breakout dengan bagus. Lanjut, harusnya lanjut paling nggak 1.250, 1.260. Tinggal hitung aja bagaimana strategi Bapak Ibu untuk beli Japa. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 520 menguat 2,97%. Langsung saja ke teknikalnya. Main bagus ya. Berhasil tembus. Wah, kalau Bapak Ibu kemarin ada antre di 500 tuh lumayan ya. Hari ini dapat 4%, 5% tuh. Bagus juga. Arahnya 550, 560. Udah, gak usah banyak analisa. Pokoknya kemungkinan besar besok atau minggu depan arahnya tetap ya 550, 560, kecuali tiba-tiba ISG crash saja di profit taking, tiba-tiba turun 1% lebih ya mungkin nggak jalan. Tapi kalau ISG aman, apalagi all time high, main 550, 560, supportnya pakai 500, harusnya dijaga kalau memang dia mau uptrend, paling nggak ke 550, 560. Tan ini disclaimer seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 5.925, terkoreksi 0,42%. Langsung saja ke teknikanya. SMGR, waduh, ya masih turun. Tapi kemungkinan besok ada ke trigger nih, bisa rebound juga. Kalau ISG all time high, rebound ya. Spec buy besok, risknya kecil, mungkin 2% buang aja tuh. Ya, tapi disclaimer ya. Atau nunggu dia tembus 6.000 aja, besok tembus 6.000 beli. Targetkan aja 6.180 sampai 6.200 itu terdekatnya ya, dikasih 3% di SMGR mungkin 1-2 hari. Itu oke. Risknya 1%, 1,5% aja. Koreksi lagi buang. Tapi disclaimer itu ya, kemungkinan besar besok ke trigger hijau SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di 8.750, terkoreksi 1,68%. Langsung saja ke teknikanya. INTP juga terus turun, tapi kemungkinan besar besok kembali coba rebound ya. Kalau menurut saya buangan ini nih ya, uji support dulu lah 8.800 ya, atau 8.600 itu terlalu dalam sih ya. Kondisi sekarang masih kayaknya besok bisa ada rebound ya, tapi memang masih bisa dikatakan ini downtrend. Mungkin rebound terbatas bisa mampatin cuan bungkus saja lah. Kalau besok rebound cuan bungkus saja kalau ada yang beli ya. Support selanjutnya itu 8.500 harus dijaga juga, karena dulu adalah support kuat semenjak 2020. Masa sih itu jebol juga oleh INTP. Tapi kalau ISG-nya crash ya mungkin jebol. Kita lihatlah mana. Semoga bottomnya nggak jauh lagi. Kalau menurut saya 8.500 ya spare aja. Mungkin 5% ya 8.200 itulah. Bottomnya tahun ini kemungkinan offset sedikit rebound. Kalau kondisi sekarang, kalau ISG nanti koreksi ya. Tapi ke peluang besar besok bisa ada teknika rebound untuk INTP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup di harga 232 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikanya. SMBR belum juga, memang disupport kalau nekat. Hari ini volume besar, kemungkinan besar besok bisa teknika rebound. Risknya kecil 2% sampai 3% aja. Rewardnya kemana? 250, 248 atau 246 ya.
ya. 240 kayaknya lewat besok kalau jalan ya untuk Desember. Tapi disclaimer. Langsung saja ke saham terakhir. Ada JSMR yang ditutup di harga 5.250 menguat 1,94%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikannya. JSMR peluang besar rebound menguji 5.400-nya besok. Ini kemungkinan besar swing low. Ya, swing low dan dia kembali di atas 5.400. Ada potensi upside naik 150 poin. Tapi disclaimer, ini harga nanggung kalau mau beli. Ya, tapi namanya harga nanggung itu belum tentu turun, bisa aja naik. Nah, tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau saya ditanya mau nggak beli JSMR kondisi sekarang, kayaknya lebih memilih sama yang lain aja lah. Resikonya lebih besar. Ya, itu menurut saya. Tapi menurut saya juga ada peluang mencoba rebound besok. Uji resisten 5.400-nya. Untuk JSMR. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.